Salam traders, balik lagi sama saya di Firmansyah di channel ESG. Oke, kali ini saya akan membahas tentang salah satu project yang cukup menarik ya, karena juga saya sedang kuliah S3 dan saya juga memperkirakan seandainya konsep ini benar terjadi dan tidak ada pemelencengan, itu menurut saya sangat bagus sekali ya, dan token ini juga sudah listing di dalam Indodax. Nama token tersebut atau nama project ini adalah UCGL ya, ini ya di dalam Indodax UCGL. Dan apa itu UCGL atau kita sebut Utilities Journal, oke? Kita akan masuk ke dalam inti videonya. Latar belakang kenapa saya mau review ini adalah karena menurut saya di dalam dunia ini atau khususnya di negeri Konoha ini ya, banyak sekali manipulatif yang terjadi di dalam pasar yang digarisbawahi sebagai media. Di mana media tersebut ini seolah diatur atau disetting oleh beberapa oknum atau beberapa para elit di dalam negeri tersebut atau negara Konoha ini, yang membuat kita tidak bisa memilah atau memilih mana sih yang benar-benar natural atau mana sih yang benar-benar memang ini settingan. Jadi seolah-olah kita sebagai penduduk yang ada di dalam negeri Indonesia ini, oke, seolah tidak bisa menerka-nerka mana yang harus bisa dipercaya dan mana yang menjadi bahan pertimbangan untuk kita melangkah terhadap sesuatu. Oke, kalau kalian nama apa sih di jurnal itu atau Utilities Journal yang ada di dalam Indodax itu? Si jurnal adalah platform jurnalisme yang terdesentralisasi yang menguntungkan penerbit atau pembaca. Melalui platform ini, penerbit dan para profesional media dapat beroperasi secara independen tanpa bergantung pada platform media konvensional. Di sisi lain, pembaca dapat mengeksplor berita terkini dan informatif sambil mendapatkan keuntungan finansial dalam bentuk token kripto. Ya, jurnal ini bervisi untuk membawa kita kembali ke akan jurnalisme independen tanpa dipengaruhi oleh tekanan eksternal seperti kekuatan komersial dan politik. Hal ini kemungkinan penerbit juga untuk menerbitkan berita yang otentik, objektif, dan akurat. Salah satu fondasi utama dari revolusi jurnal adalah penggunaan smart contract atau kontrak pintar dengan memanfaatkan teknologi blockchain dan menghadirkan sistem memungkinkan penerbitan tanpa batas. Dan kontrak kita ini atau smart contract akan memastikan bahwa setiap transaksi dan perubahan informasi dicatat secara transparan sehingga membangun kepercayaan di antara para penerbit dan pembaca. Si jurnal juga menyediakan liputan dari lebih dari 300 sumber terkemuka, memastikan bahwa pengguna memiliki akses beragam perspektif tentang tren dan berita kripto terkini. Perlu disebutkan juga bahwa si jurnal bekerja dengan berbagai penerbit dan outlet media untuk memberikan konten paling informatif, berwawasan luas, dan menarik kepada pengguna. Pengguna jurnal juga dapat memiliki dan mengontrol semua informasi pribadi karena jurnal juga dirancang untuk menawarkan ruang aman bagi user untuk mengatur dan meneliti topik serta tren paling penting bagi mereka secara pribadi. Hal ini penting juga bagi pengguna karena keamanan cyber menjadi perhatian besar saat ini. Kalau cara mendapatkan jurnal ya gampang sekali, tinggal beli di Indodax saja, oke? Di sini tinggal kalian klik UCGL dan ini sedang naik ya 18%. Secara time frame 15 menit aman di 1 hours aman, ini semuanya cenderung naik ya. 4 jam ini juga malah tambah naik. Ini bagus, keren sini ya menurut saya, karena chartnya ini 1 hari dari pertama kali dia muncul juga terus naik, belum pernah turun ini. Jadi kayaknya projectnya project real gitu, bukan project hype atau bukan project launchpad yang tiba-tiba naik terus jatuh dan sebagainya. Bisa kalian perhatikan, ini pertama launching ini di harga sekitar 20.000, naik lagi hingga 71.000 ya. Bayangin kalau bisa kalian beli di 20.000 terus ada di 71.000. Kalau prediksi saya sih ini UCGL ini mencapai 100.000 ya. Dan pada saat nanti hype Bitcoin terjadi bisa jadi sekitar 200.000 atau sampai 500.000 kalau UCGL ini ya. Apakah UCGL udah di Coin Market Cap? Udah jelas dong, kalau udah di Indodax ini pasti udah ada di dalam Coin Market Cap, jadi gak usah terlalu banyak nanya ya. Kalau tanya kalian bagaimana keamanannya bang, kalau udah listing di Indodax berarti itu sudah izin dan berlisensi penuh semua yang ada di dalam Indonesia ini, baik Bapepti atau semua peraturan-peraturan yang ada di negara ini. Jadi menurut saya cukup aman untuk di dalam kelas token-token baru ya. Kalau menurut Indodax ini ada di 3 market ya, ada 2bit, ada Coiter Pro dan Indodax ini sendiri ya. Wah, di market lain ini cukup murah. Silakan kalian beli di market lain atau pakai teknik arbitrase ya. Jual di Indodax juga bisa. Dan ini adalah tampilan website jurnal. Ini seperti biasa, MetaMask ya, harus kalian connect dan di sini ya.
Di sini ada beberapa berita yang kita bisa review. Jadi kalau lo nanya, Bang, sebenarnya intinya apa sih? Jadi jurnal ini adalah sebuah entitas atau wadah di mana mereka bermimpi atau mereka berambisi agar terjadinya awak media yang benar-benar netral. Ya seperti media sebelah. Media sebelah itu kalau ada berita positif tentang Bitcoin itu seolah-olah dibiasa-biasakan, cuma diberitain Bitcoin positif. Nah, tetapi kalau ada berita sedikit saja yang negatif tentang Bitcoin seolah-olah digembar-gemborkan, seolah-olah nggak masuk akal. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran kita selama ini. Kadang-kadang, contoh kasus yang kayak dulu deh, ada berita yang bilang bahwasanya Indodax menipu dan melarikan uang konsumen sekian ratus juta. Padahal kalau kita baca beritanya, kalau kita baca beritanya, itu sebenarnya kesalahan pure 100% dari user itu sendiri. Jadi nggak ada relevansi dengan Indodax-nya, nggak ada relevansi dengan exchange-nya. Nah, ambigu atau judul-judul yang ambigu seperti itu bisa menjerumuskan kita yang tadinya harusnya tidak ada relevansi, seolah-olah kita menjadi khawatir kayak gitu kan. Dan si jurnal ini kita bisa mengetahui atau mereview mana media yang bagus, mana media yang jelek gitu kan. Nah, ini bintang 3, bintang 5 dan sebagainya. Nah, kita bisa semerta-merta melakukan review atau kita juga bisa menjadi media tersebut. Semakin kita kredibilitasnya meningkat, semakin kita percaya, maka berita-berita yang bagus juga ada di dalam si jurnal ini. Dan jawaban besarnya adalah, ini adalah pertanyaan lo terhadap gue, terhadap Yesi tentang pertanyaan besar, Bang, bagaimana cara mencari berita fundamental yang terpercaya? Di jurnal inilah. Kalau teknik analitik kalian bisa cari dimanapun, baik di YouTuber, influencer ataupun saya. Tapi kalau fundamental jarang sekali ada yang benar-benar berpihak netral seperti di jurnal ini. Ya, contoh nih, Bitcoin crash 38.000. Bagaimana nih, terus ini Shiba Inu dan lain sebagainya kayak gitu kan. Bisa kalian baca dan bisa kalian review. Dan yang lebih kerennya lagi adalah setiap kalian mereviewnya, setiap kali semakin lama kalian membaca beritanya, apalagi kalian memberikan informasi-informasi yang akurat, kalian akan diberi token C-Journal. Nah, ini juga bagus banget buat gratisan-gratisan ya. Semakin banyak kalian review dengan jujur, dengan argumen yang bagus, atau kalian menjadi medianya juga bisa gitu kan, kalian akan mendapatkan C-Journal dan bisa dijual terhadap Indodax. Jadi menurut saya ini adalah salah satu alat tolak ukur bagaimana cara kita untuk mencari fundamental. Kalau teknik analitik sudah ada, fundamentalnya banyak, oke? Dan kalau saya cek, ini C-Journal juga sudah banyak dimuat di media-media yang cukup keren juga ya. Ini seperti media Bitcoin, ini juga di review nih tentang C-Journal, bagaimana jurnal ini blockchain-nya itu seperti apa gitu kan. Terus di media luar negeri juga ada ini ya. Jadi C-Journal mereview jurnal independen dan sebagainya. Setelah itu ada juga dari media bitcoinnews.co.id. Nah, ini nih direview juga C-Journal. Ini oleh media Indodax-nya juga ya kan, di dalam Twitter ya, di post di Twitternya Indodax ini kan. Dari tanggal 26 Oktober belum lama, tetapi keren aja gitu menurut saya. Ya lu pasti tahu sendiri lah. Para pemain Indodax juga tahu sendiri gimana ceritanya token itu bisa naik terus-menerus. Itu berarti tokennya bagus daripada pump down. Ya kalau pump sama dump terus naik lagi sih nggak masalah. Banyak sekali ya tiba-tiba pump terus down nggak balik-balik. Ini udah keren sih, dari 20.000 ke 71.000, dan perkiraan saya di 1 bulan 2 bulan ini akan mencapai ke 100.000, dan pada saat hype Bitcoin ini akan mencapai 500.000. Saya yakin. Kenapa bisa yakin itu, Bang? Karena volume 24 jam dan kapitalisasi UCJL ini masih tidak seimbang dengan harganya kayak gitu kan. Maka dari itu terjadi kenaikan yang cukup signifikan seperti ini. Dan pengguna atau holdernya ini masih belum banyak, dan order sale-nya juga masih sedikit-sedikit gitu kan. Order sale-nya masih sedikit-sedikit gitu kan. Dan pasti akan naik. Ini saya bukannya merekomendasi atau hukum apa kayak gimana ya. Kita bicara apa adanya tentang UCJL itu apa, gunanya apa, dan kita cara ambilnya seperti apa, kayak gitu ya. Dan ini juga saran investasi yang cukup bagus untuk beberapa bulan ke depan, oke? Semoga bermanfaat video kali ini saya sampaikan. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. Logianya kalau kalian nggak subscribe, ngapain saya buat video lagi? Dan share ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Saya Arif Firmansyah, use your logic, dan salam trader.